Apakah Yesus beneran cuman utusan Allah? Ayat 3 memang mengatakan inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Ayat ini memang kalau dilihat sekilas memang gampang sekali dipakai oleh polemikus muslim untuk mengenal Yesus seakan-akan mengatakan la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah dan Isa Al-Masih adalah utusan Allah. Seakan-akan kayak begitu ya. Nah, polemikus muslim biasanya muncul. Kalau Yesus Tuhan, kenapa kalau begitu Yesus menyebut Allah selalu lebih besar daripada dia? Kan Tuhan. Tuhan kan harusnya sama. Kenapa menyebut Allah lebih besar? Oke. Teman-teman perhatikan, di dalam Yohanes 17 ini kan mereka pakai ayatnya ya. Nah, kita lihat di dalam Yohanes pasal 10. Kenapa Yesus menyebut Allah itu lebih besar daripada dia? Perhatikan ayat 29. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun. Oke? Ayat 30. Aku dan Bapa adalah satu. Perhatikan ini kata-kata. Satu ini adalah satu kata, eis ya, sebenarnya adalah satu yang juga menggambarkan kepada kita, kata di dalam bahasa Ibrani, di dalam Ulangan pasal 6, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ehad. Kata ehad atau kata satu di situ adalah sebuah konsep tentang kesatuan. Jadi Yesus dan Bapa itu adalah satu kesatuan. Berbeda dengan polemikus Andre Tunggal, ketika kita bertanya kepada sumber yang lain, jawabannya seperti ini. Ini adalah jawaban dari pihak kekristenan juga, karena didahului dengan kata-kata Shalom, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Di dalam Yohanes 10 nomor 30, kita melihat pernyataan aku dan Bapa adalah satu. Ini menegaskan adanya hubungan yang sangat erat antara Yesus dan Bapa. Nggak usah, saudara-saudara, nggak usah masuk Kristen. Di Kristen aja banyak penipu. Asyhadu an la ilaha illallah Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ikhwan fillah rahimakumullah, sahabat-sahabat muslim yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun berada, berjumpa kembali di Bintang Mu'allaf Channel. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat wal afiat di dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Sahabat, ada kabar gembira datang dari Mu'allaf Center Yogyakarta. Alhamdulillahirabbil alamin. Di hari kedua bulan Ramadan tahun ini, Ramadan tahun 2024, ada seorang pemuda datang ke kantor Mu'allaf Center Yogyakarta minta agar dibimbing untuk mengikrarkan 2 kalimat syahadat. Ya, pemuda ini menjadi mu'allaf ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Tiada hari tanpa mu'allaf. Nah sahabat, tetapi sebelumnya mari kita simak sebuah hiburan yang datang dari channel polemikus Kristen, yaitu channel Andre Tunggal. Yang mana di sini pendeta Andre Tunggal ini tidak terima ketika Yesus mengatakan bahwa Yesus jujur ngaku adalah seorang utusan. Mari kita simak videonya. Kita bahas Yohanes pasal 13. Yohanes pasal 17 ayat yang ketiga. Ini adalah ayat yang sering kali dipakai oleh mereka sebagai ayat pamungkas yang mengatakan Yesus itu cuma utusan Allah. Bahkan dipakai juga oleh Dance Mumek nih ya. Bukan, itu bukan ayat pamungkas, itu ayat pembuka. Wahai polemikus Andre Tunggal. Nah, saya akan tunjukkan kepada Anda ini adalah video yang yang juga sebenarnya viralnya tuh dari video ini, teman-teman. Jadi seorang yang namanya akunnya tuh mau kurus tahu gitu ya. Nah, dia itu kemudian memviralkan
dari Ashabul Kahfi yang tadi ya. Seperti ini videonya. Oke, mari kita cek Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus yang telah Engkau utus. Hah, gitu dia kaget ya. Wow, aku juga kaget. Tetapi kita bisa melihat di sini yang kaget adalah sang polemikus ini ya. Polemikus Andre Tunggal ini yang kaget dibikin-bikin ya. Wow. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau sebagai satu-satunya Allah dan mengenal Yesus atau Aku yang Engkau utus ya. Nah, ayat ini menjadi satu ayat, ngomong-ngomong soal TikTok ini, jadi rame ya. Jadi dari mau kurus tahu ini jadi rame, udah 7,2 juta yang saya lihat terakhir. Lalu kemudian merembetlah ke Ashabul Kahfi yang tadi ya. Nah, oke, kita bahas tentang ayat ini. Apakah Yesus beneran cuman utusan Allah? Ayat 3 memang mengatakan inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Ayat ini memang kalau dilihat sekilas memang gampang sekali dipakai oleh polemikus muslim untuk mengenal Yesus seakan-akan mengatakan la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah dan Isa Al-Masih adalah utusan Allah. Seakan-akan kayak begitu ya. Sebenarnya untuk menanggapi polemikus Andre Tunggal itu ya, kita cukup senyum-senyum saja. Kita tidak usah menafsirkan, tidak usah menambahi atau mengurangi ayatnya, tetapi cukup kita membacakannya saja. Yohanes 17 nomor 3, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Yohanes 17 nomor 3. Kata-kata tersebut adalah doa Yesus kepada murid-muridnya sebelum dia ditangkap dan dibunuh. Sebenarnya ucapan Yesus tersebut merupakan dua kalimat syahadat, sekaligus sebagai bukti Yesus juga mengajarkan tauhid. Pengakuan Yesus bahwa satu-satunya yang benar adalah Allah dan dia diutus oleh Tuhan memberikan pengertian bahwa Yesus itu bukan Tuhan, tetapi hanya seorang utusan Tuhan saja. Setiap yang mengaku bahwa satu-satunya yang benar hanyalah Allah, berarti Allah itu tidak lebih dari satu. Yesus mengaku Allah itu hanya satu-satunya, berarti Yesus bukan Allah. Setiap yang mengakui bahwa dia diutus oleh Allah, berarti dia bukan Allah. Yesus mengaku dia diutus oleh Allah, berarti Yesus bukan Allah. Sebenarnya sangat simpel sekali memahami ayat tersebut ya, tetapi akan tetap diputar-putar, dibikin muter-muter oleh polemikus Andre Tunggal. Mari kita simak selanjutnya. Tetapi seringkali mereka tidak mau menunjukkan ayat yang kedua. Ayat yang kedua mengatakan kepada kita, sama seperti Engkau telah memberikan kepadanya, kepada siapa? Yesus, kuasa atas segala yang hidup. Saya mau tanya, manusia siapa yang diberikan kuasa atas segala yang hidup? Saya mau tahu itu. Bahkan manusia dan nabi itu kok dikasih kuasa atas segala yang hidup? Gimana caranya? Lanjut ya. Demikian pula, Yesus, ini Yesus ya, Yesus, akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah Engkau, yaitu Allah, berikan kepadanya. Ini Bapa ya, Bapa berikan kepada Yesus. Jadi Yesus itu punya kuasa untuk memberikan hidup yang kekal. Manusia siapa yang punya kuasa untuk memberikan hidup yang kekal? Nah, polemikus muslim biasanya muncul. Kalau Yesus Tuhan, kenapa kalau begitu Yesus menyebut Allah selalu lebih besar daripada dia? Kan Tuhan. Tuhan kan harusnya sama. Kenapa menyebut Allah lebih besar? Oke. Seperti biasa yang namanya polemikus Andre Tunggal pasti muter-muter ya, diputar belitkan ayat tersebut ya. Padahal sangat jelas di dalam ayat tersebut tertulis Yesus diberi kuasa. Memangnya siapa yang memberi kuasa? Siapa yang menerima kuasa? Kalau Yesus diberi kuasa, berarti sudah jelas bahwa ada pribadi lain yang lebih berkuasa selain Yesus. Itu sudah pasti. Teman-teman perhatikan, di dalam Yohanes 17 ini kan mereka pakai ayatnya ya. Nah, kita lihat di dalam Yohanes pasal 10. Kenapa Yesus menyebut Allah itu lebih besar daripada dia?
Perhatikan ayat 29. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun. Oke? Ayat 30. Aku dan Bapa adalah satu. Perhatikan ini kata-kata. Satu ini adalah satu kata, eis ya, sebenarnya adalah satu yang juga menggambarkan kepada kita, kata di dalam bahasa Ibrani, di dalam Ulangan pasal 6, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ehad. Kata ehad atau kata satu di situ adalah sebuah konsep tentang kesatuan. Jadi Yesus dan Bapa itu adalah satu kesatuan. Oke? Berbeda dengan polemikus Andre Tunggal, ketika kita bertanya kepada sumber yang lain, jawabannya seperti ini. Ini adalah jawaban dari pihak kekristenan juga, karena didahului dengan kata-kata Shalom, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Di dalam Yohanes 10 nomor 30, kita melihat pernyataan aku dan Bapa adalah satu. Ini menegaskan adanya hubungan yang sangat erat antara Yesus dan Bapa. Nggak usah, saudara-saudara nggak usah masuk Kristen. Di Kristen aja banyak penipu. Apakah pernyataan aku dan Bapa adalah satu itu membuktikan bahwa Yesus itu Tuhan? Akidah utama dari orang-orang Kristen adalah Trinitas. Mereka meyakini bahwa Tuhan itu Esa, akan tetapi terdiri atas 3 pribadi, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Meskipun mereka tetap bersikeras itu Esa, akan tetapi tetap saja dalam pengaplikasiannya mereka menyembah 3 Tuhan yang berbeda. Salah satu ayat yang dijadikan dalil tentang ketuhanan Yesus adalah ayat yang menyatakan bahwa Yesus dan Bapa adalah satu. Mereka mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan dengan menggunakan ayat ini, aku dan Bapa adalah satu. Yohanes 10 nomor 30. Kalau kita perhatikan pada konteks ayatnya yang dimulai dari ayat ke-23, maka akan jelas bahwa maksud kesatuan pada ayat tersebut adalah makna dalam arti tujuan. Kalau masih belum mengerti, bisa kita lihat di dalam ayat di bawah ini, di dalam Yohanes 17 nomor 11. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Yohanes 17 nomor 11. Ayat tersebut menyebutkan bahwa Yesus satu dengan para muridnya seperti dia dengan Bapa. Apakah ada yang mengatakan bahwa para murid Yesus dengan Yesus adalah sama? Kalau begitu, berarti para murid Yesus sama dengan Allah, karena Bapa dan Yesus adalah satu. Saya katakan bahwa menjadi satu artinya dalam tujuan, bukan dalam hal esensi. Ayat lainnya yang kurang lebih sama persis maknanya adalah di dalam Yohanes 14 nomor 20, pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Yohanes 14 nomor 20. Yesus mengatakan bahwa dia di dalam kamu seperti Yesus di dalam Bapa. Bagaimana Anda memaknai ini semua? Artinya adalah satu dalam makna tujuan, bukan dalam makna esensi ataupun keilahian. Kalau Yesus sama dengan Bapa atau Allah, maka murid-murid Yesus juga adalah Bapa, karena para murid Yesus dengan Yesus adalah satu. Maknanya tentu saja bukan seperti itu. Yesus sendiri yang menyatakan bahwa Bapa lebih besar dari siapapun, dan pada ayat lainnya Yesus juga menyatakan bahwa Bapa lebih besar daripada Dia. Ini membuktikan bahwa Yesus dan Bapa adalah pribadi yang berbeda, dan makna satu pada ayat Yohanes 10 nomor 30 adalah dalam hal tujuan. Perhatikan konteksnya yang bermula dari ayat 23. Tidak mungkin Yesus adalah Allah, tidak mungkin Yesus adalah Bapa, dan tidak mungkin Yesus itu Tuhan, karena dia juga bersujud kepada Tuhan. Dia memohon kepada Tuhan, bahkan berdoa kepada Tuhan. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa. Katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki,
melainkan seperti yang engkau kehendaki. Matius 26 nomor 39. Nah, jadi sahabat-sahabat ya, polemikus Kristen Andre Tunggal tersebut tidak terima kalau Yesus itu jujur ngaku utusan. Dia tidak terima. Baik, kita akan tampol satu ayat lagi ya, berupa pengakuan dari Yesus langsung yang jujur ngaku hanyalah seorang utusan, biar polemikus Andre Tunggal ini semakin kejang-kejang. Yohanes 5 nomor 30, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Lukas 10 nomor 16, barang siapa mendengarkan kamu, ia mendengarkan aku, dan barang siapa menolak kamu, ia menolak aku, dan barang siapa menolak aku, ia menolak Dia yang mengutus aku. Markus 9 nomor 37, siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku, dan barang siapa menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tetapi Dia yang mengutus aku. Matius 10 nomor 40, barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku, dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut Dia yang mengutus aku. Nah, ini perkataan dari Yesus ya, yang jujur ngaku hanyalah seorang utusan, Dia yang mengutus aku. Silahkan kejang-kejang polemikus Andre Tunggal. Bismillahirrahmanirrahim. Surat pernyataan memeluk agama Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam. Yang bertanda tangan di bawah ini saya, nama Angga Besli Sanjaya, tempat tanggal lahir Bantul 1 Januari 1992, pekerjaan pelajar atau mahasiswa, agama terdahulu Katolik, dengan penuh kesadaran dan niatan tulus dalam diri sendiri bahwa mulai pada hari ini, Rabu tanggal 2 Ramadan 1445 Hijriah atau 13 Maret 2024 Masehi, saya telah meninggalkan agama saya terdahulu, yaitu agama Katolik, dan pada saat ini saya menyatakan diri memeluk agama Islam di hadapan para saksi dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Sudah sering kita bilang ya, untuk para polemikus Kristen, khususnya di sini yang kita reaksi adalah polemikus Andre Tunggal. Sebelum Anda mereaksi, sebelum Anda mendebat Muslim, silahkan berdebat dengan kitab suci Anda sendiri, yaitu Bible. Maka kebenaran akan Anda dapatkan ya. Semisal tadi Anda muter-muter, Anda tidak terima kalau Yesus ngaku hanyalah seorang utusan. Lantas, bagi umat Kristen akan merasa kebingungan, mana yang lebih dipercaya, omongannya polemikus Andre Tunggal ataukah ucapan jujur langsung dari Yesus yang ngaku hanyalah seorang utusan? Pasti bagi orang yang berakal sehat dan memakai logikanya, pasti akan lebih mempercayai apa yang diucapkan oleh Yesus. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ya, kalau mereka logis dan kritis dan memakai logika akal sehatnya, maka sudah pasti, dijamin pasti akan mu'alaf. Seperti saudara baru kita ini ya, Mas Angga. Mas Angga, selamat datang di dalam kebenaran agama Islam. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam. Oke sahabat, mari kita doakan juga untuk Mas Angga, mudah-mudahan istiqomah di dalam iman dan Islam, semakin semangat belajar tentang agama Islam, dan istiqomah juga di dalam menjalankan syariat-syariat agama Islam. Terima kasih sahabat, mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullah khairan kasiron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.